Hai guys, welcome to Cerah, cerita horor bersejarah. Di Cerah kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah, sejarah, dan misteri dari Lawang Sewu. Jadi, langsung aja ke ceritanya. Jadi, Lawang Sewu ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejarah pembangunan Lawang Sewu sendiri dimulai pada tahun 1904 atau pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan arsitek Kosman Situn. Gedung ini dibangun secara bertahap guys, di lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan pertama ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Pembangunan tahap berikutnya diselesaikan atau dirampungkan pada tahun 1919. Gedung ini kemudian digunakan sebagai kantor Netherlands Indies Spoorwegmaatschappij atau yang disingkat sebagai NISM, yang merupakan perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda Indonesia. Lalu, menyerahnya Belanda kepada Jepang turut mengubah nasib gedung kantor pusat NISM ini guys. Pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia yang dimulai sejak 1942, gedung besar di Semarang ini difungsikan sebagai penjara. Di dalam gedung ini, aksi pemenjaraan, penyiksaan, hingga eksekusi mati oleh para prajurit Jepang terhadap tahanan dilakukan guys. Selain itu, gedung ini juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945 guys. Antara sisa-sisa serdadu Jepang yang melawan para pejuang kemerdekaan RI. Peristiwa ini memakan cukup banyak korban jiwa loh guys. Dan juga sejarah pertempuran 5 hari di Semarang ini dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen, yakni Tugu Muda di Simpang 5 yang berada di kawasan yang sama dengan gedung Lawang Sewu ini. Riwayat kelam sejak masa pendudukan Jepang hingga era peperangan kemerdekaan inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam kisah misteri tentang Lawang Sewu yang belum dapat dipastikan kebenarannya guys. Terlebih, gedung besar peninggalan Belanda ini sempat terbengkalai cukup lama dan juga tidak terawat, sehingga terlihat kusam dan menyeramkan. Sejak 1992, gedung ini mulai dikelola kembali dan difungsikan sebagai cagar budaya. Kisah misteri yang konon ada di Lawang Sewu ini seolah-olah menjadi urban legend loh guys. Bahkan di tahun 2007 itu ada film horor yang berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak. Nah, film ini dirilis berdasarkan urban legend tersebut. Ya jujur, Kuma nggak tahu sih film ini karena Kuma belum pernah nonton. Di antara kalian ada yang pernah nonton nggak guys? Coba komen ya. Bangunan utama Lawang Sewu ini berupa 3 lantai bangunan dengan 2 sayap yang membentang ke bagian kanan dan kiri. Pengunjung akan menemukan tangga yang besar menuju lantai 2 ketika memasuki bangunan utama. Di antara tangga tersebut terdapat kaca besar yang menunjukkan gambar 2 wanita Belanda yang terbuat dari gelas. Penamaan Lawang Sewu ini bermula dari penyebutan masyarakat karena banyak pintu dan jendela yang ada di bangunan tersebut. Dalam bahasa Jawa sendiri, lawang itu artinya pintu guys, dan sewu itu bermakna 1000. Jadi, dapat diartikan bahwa Lawang Sewu ini adalah
bangunan yang memiliki 1000 pintu. Tapi, emangnya benar ya? Di Lawang Sewu ini punya 1000 pintu. Ayo kita bahas. Jadi, dikutip dari laporan Ainur Rohmah berjudul tentang Lawang Sewu Spooky Image Eliminate to Lure More Visitors dalam The Jakarta Post 28 Desember 2013. Disebutkan bahwa rancangan bangunan ini memiliki banyak sekali ruangan, guys. Gedung ini dilengkapi sekitar 1000 jendela dengan ukuran yang besar-besar dengan tinggi khas Belanda. Ukuran yang tinggi dan lebar inilah yang membuat jendela-jendela tersebut dikira sebagai pintu oleh masyarakat. Tapi sebenarnya jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu tersendiri itu adalah sekitar 429 buah pintu aja, guys. Sekian cerita sejarah tentang Lawang Sewu dari Kuma, guys. Kalian bisa komen, besok Kuma akan bahas tentang sejarah apa lagi. Terima kasih guys, sampai bertemu di cerah berikutnya. Bye-bye.